Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bertemu dengan saya, Ridar Salahuddin Kusdini, dan hari ini kita akan kembali belajar geografi. Jangan lupa, seperti biasanya, sebelum mulai untuk belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Kita akan mulai masuk pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, materi yang akan kita pelajari adalah penginderaan jauh. Penginderaan jauh mungkin sebagian dari kalian baru pertama kali mendengar istilahnya. Padahal, kita sering melakukan kegiatan yang serupa dengan penginderaan jauh. Namun, yang berbeda hanya pada objeknya saja. Mudahnya, penginderaan jauh adalah proses mengambil gambar atau berfoto. Apabila foto biasanya yang menjadi objek adalah pemandangan, atau hewan, tumbuhan, atau bahkan kita sendiri. Namun untuk penginderaan jauh, objeknya adalah permukaan bumi. Dan nantinya, hasil dari penginderaan jauh ini akan digunakan untuk membuat peta. Penginderaan jauh mempunyai nama yang berbeda-beda. Di Indonesia, penginderaan jauh juga dikenal dengan Inderaja atau PJ. Penginderaan jauh juga mempunyai nama yang berbeda di setiap negara. Yang pertama di daerah Inggris, mereka menyebutnya dengan istilah remote sensing. Lalu di Spanyol disebut dengan nama sensores remotos. Di Belanda dikenal dengan teledekti, dan di Jerman disebut sebagai Vernerkundung. Lalu apa sih pengertian penginderaan jauh menurut ahli? Jadi, penginderaan jauh adalah sebuah seni, ilmu, atau proses memperoleh informasi tentang objek, daerah, atau gejala melalui analisis data yang diperoleh tanpa kontak langsung dengan objek. Kita lanjutkan ke komponen penginderaan jauh. Jadi, di dalam penginderaan jauh juga terdapat komponen ataupun instrumen. Jadi, dengan adanya komponen-komponen ini, maka penginderaan jauh dapat kita laksanakan. Komponen dalam penginderaan jauh berjumlah 5. Lalu apa saja komponen tersebut? Mari kita amati gambar ini bersama-sama. Komponen yang pertama adalah sumber tenaga. Sumber tenaga dalam penginderaan jauh adalah berupa matahari. Jadi, dalam proses pengambilan gambar tentu saja memerlukan cahaya. Lalu matahari berperan sebagai sumber cahaya atau sumber tenaga. Apabila tidak ada matahari atau tidak ada sinar matahari, maka proses penginderaan jauh akan terganggu. Dalam penginderaan jauh terdapat 2 jenis sumber tenaga. Yang pertama adalah sumber tenaga pasif, dan yang kedua adalah sumber tenaga aktif. Apabila daerah yang akan difoto atau diambil gambarnya sedang disinari oleh sinar matahari dengan terik, maka daerah tersebut akan terang dan terlihat jelas di kamera. Apabila daerah yang sedang difoto gelap ataupun berawan, maka memerlukan bantuan dari sumber tenaga yang kedua, yaitu sumber tenaga aktif. Dalam proses foto, apabila objek yang akan kita foto gelap ataupun kurang pencahayaan, biasanya kita menggunakan bleed. Nah, jadi seperti itulah juga dalam proses penginderaan jauh. Apabila matahari tidak bisa menyinari wilayah yang sedang difoto, maka proses penginderaan jauh juga harus dibantu dengan cahaya bantuan berupa blitz. Komponen penginderaan jauh yang kedua adalah atmosfer. Atmosfer berfungsi untuk meneruskan cahaya atau gelombang elektromagnetik sehingga objek dapat memantulkan cahayanya kembali. Komponen selanjutnya adalah sensor dan wahana. Sensor dalam penginderaan jauh itu berupa kamera. Apabila dalam proses foto biasa kita menggunakan kamera biasa atau kamera handphone, namun dalam proses penginderaan jauh karena objeknya sangat besar sehingga memerlukan alat ataupun kamera yang lebih canggih, kamera yang lebih besar, maka dibuatlah kamera khusus yang disebut sebagai sensor. Lalu selanjutnya adalah wahana. Karena objek yang akan difoto adalah permukaan bumi, maka proses pengambilan gambar tidak bisa diambil secara horizontal dari samping, harus diambil vertikal dari atas. Oleh karena itu, sensor ataupun kamera dalam penginderaan jauh harus dibawa ke atas permukaan bumi, harus dibawa naik ke atas udara. Alat yang digunakan untuk membawa kamera ini ataupun sensor ini disebut sebagai wahana. Selanjutnya, wahana juga mempunyai berbagai macam jenis. Dari wahana dengan tingkat ketinggian yang rendah hingga wahana yang bisa membawa sensor ke luar angkasa. Wahana yang pertama adalah balon udara dengan ketinggian terendah. Lalu naik ke atas lagi, kita bisa menggunakan wahana berupa pesawat terbang. Lebih tinggi lagi bisa menggunakan pesawat ulang-alik. Dan yang terakhir yang tertinggi adalah menggunakan wahana berupa satelit. Komponen yang keempat adalah perolehan data.
Data yang diperoleh dari proses perekaman dapat berupa data visual dan data digital. Data visual disebut juga data analog dalam bentuk gambar. Data visual dapat dianalisis secara manual atau melalui proses digital. Dan komponen yang terakhir adalah pengguna data. Data hasil penginderaan jauh digunakan untuk analisis keruangan. Penggunaannya dapat perorangan, kelompok, ataupun pemerintah. Data hasil perekaman juga dapat digunakan untuk studi penelitian ilmiah. Kita lanjutkan dengan jenis-jenis citra. Citra di sini bukan body lotion ataupun nama artis, tapi citra adalah hasil dari penginderaan jauh. Apabila kita berfoto ataupun berselfie, maka yang kita hasilkan adalah berupa foto biasa. Namun dalam proses penginderaan jauh, hasilnya nanti berupa citra. Citra dibagi menjadi dua, ada citra foto dan ada citra non-foto. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu citra foto. Jadi citra foto ini adalah citra yang diambil menggunakan sensor berupa kamera. Lalu wahananya berupa balon udara, pesawat, dan pesawat ulang-alik. Lalu untuk sumber tenaga dalam proses PJ-nya menggunakan sumber tenaga aktif atau sinar matahari. Ada lagi pembagian dalam citra foto. Jadi citra foto dibagi berdasarkan spektrum. Ternyata citra foto itu juga mempunyai kualitas yang berbeda-beda. Dan ini didasarkan pada spektrum tampak, atau apabila dalam foto biasa itu berdasarkan piksel kameranya. Foto citra atau foto udara dibedakan menjadi tiga. Yang pertama berdasarkan spektrum elektromagnetik. Contohnya adalah foto ultraviolet, foto pankromatik hitam putih, foto pankromatik berwarna, foto otochromatik, foto inframerah hitam putih, foto inframerah berwarna, dan foto multispektral. Lalu jenis yang kedua berdasarkan sumbu kamera. Jadi peletakan kamera nantinya akan menentukan hasil dari gambar ataupun citra yang dihasilkan. Jenis citra foto yang terakhir berdasarkan warnanya. Yang pertama adalah foto inframerah warna atau warna semu, false color, atau foto warna asli, true color. Selanjutnya, jenis citra yang kedua adalah citra non-foto. Citra non-foto diperoleh dari rekaman sensor non-kamera pada wahana satelit yang diperoleh menggunakan penyiaman atau scanner. Alat penyiam atau scanner dipasang pada wahana seperti satelit yang beroperasi di angkasa. Yang pertama, penginderaan jauh non-fotografi, sistem radar dan sistem gelombang makro. Yang kedua, penginderaan jauh sistem satelit. Dan yang ketiga, penginderaan jauh sistem thermal. Selanjutnya adalah interpretasi citra. Karena wilayah yang dipetakan ini adalah permukaan bumi, bentuk dari permukaan bumi sangat beragam. Oleh karena itu, harus dilaksanakan proses interpretasi citra. Interpretasi citra terdiri atas 3 tahap, yaitu tahap deteksi, tahap identifikasi, dan tahap analisis. Tahap deteksi dilakukan dengan mengenali objek yang terekam dengan memperhatikan karakteristik objek tersebut. Tahap identifikasi ditandai dengan mencirikan objek menggunakan data dari berbagai sumber informasi. Dan proses identifikasi dilakukan berdasarkan ciri spektral, ciri spasial, dan ciri temporal. Tahap analisis dilakukan melalui pengumpulan informasi secara terperinci menggunakan objek. Objek yang memiliki ciri yang sama dikelompokkan atau ditandai dalam suatu citra. Yang pertama berdasarkan ciri spektral. Ciri spektral ini berkaitan dengan warna atau rona yang tampak pada citra. Lalu yang kedua berdasarkan ciri temporal. Ciri temporal ini berkaitan dengan kurun waktu dari pengambilan citra. Jadi nanti akan dibedakan ataupun dibandingkan antara citra yang diambil beberapa tahun yang lalu dengan citra yang diambil sekarang. Dan yang terakhir adalah ciri temporal. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam ciri temporal adalah yang pertama, bentuk. Lalu yang kedua, ukuran. Ketiga, rona. Keempat, pola. Kelima, tekstur. 6, asosiasi. 7, situs. Dan yang terakhir adalah bayangan. Tugas kalian pada materi ini adalah yang pertama, kalian silahkan mencari satu citra di internet. Yang kedua, silahkan kalian analisis apakah citra tersebut termasuk dalam jenis citra foto atau citra non-foto. Dan yang terakhir, menurut kalian citra tersebut dapat digunakan untuk keperluan apa? Seperti biasa, silahkan kalian kerjakan tugas tersebut di buku catatan kalian masing-masing. Jadi demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan dapat kalian pahami dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.